Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku atas kehadirannya. Oke, apa kabar semuanya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah Bapak melihat, memeriksa semua tugas yang telah anak-anakku kerjakan, nah kemudian di sini hari ini kita akan membahas sebuah referensi penting yang menurut Bapak anak-anakku harus mengetahuinya, yaitu sebuah situs yang bernama BBC News. Nah, di sini kebetulan menyinggung tentang pemanasan global. Judul utamanya menyebut bahwa pemanasan global suhu bumi kemungkinan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Lalu apa dampaknya bagi kita? Maka berita ini saya kira ini sangat penting bagi kita untuk menambah wawasan kita terkait bahaya pemanasan global yang selama ini dipahami bahwa paling tidak di dalam 1 tahun itu terjadi kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius. Artinya hari ini tesis yang menyebut bahwa kenaikan suhu sebesar 1,5 derajat Celcius ini bisa jadi menjadi tidak relevan lagi. Maka mari kita diskusikan bersama-sama, tapi terlebih dahulu mari kita baca. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO mengatakan ada peluang yang berkembang bahwa suhu global akan naik lebih dari 1,5 derajat Celcius setiap 5 tahun ke depan. Padahal sejumlah negara di dunia menyetujui target untuk menjaga kenaikan suhu global dunia agar tetap di bawah 1,5 derajat Celcius. Hal itu diatur dalam Persetujuan Paris pada tahun 2015. WMO mengatakan ada peluang sebesar 20% ambang batas itu akan terlewati 1 tahun sebelum 2024. Artinya ada peluang juga 70% batas itu akan terlewati dalam sebulan atau lebih dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. Para ilmuwan lalu mengatakan studi ini bermanfaat atau bermakna tugas berat mengendalikan tingkat perubahan iklim ini sungguh semakin mengkhawatirkan. Mari kita lihat. Sejak tahun 1960 hingga tahun 2010, kita lihat dari tahun ke tahun ini terjadi kenaikan suhu secara global. Nah, ini sungguh mengkhawatirkan. Nah, penilaian baru ini yang dilakukan oleh kantor Met untuk Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO Inggris mengatakan ada peluang yang semakin besar bahwa ambang 1,5 derajat Celcius ini akan dilanggar. Siapa yang melanggar? Semua negara di dunia ini. Lalu pertanyaannya, apa dampak dari ini semuanya? Beberapa bagian dunia akan merasakan peningkatan suhu panas lebih dari yang lain, dan para ilmuwan mengatakan bahwa mungkin akan menghangat 2 kali lipat dari rata-rata global tahun ini. Nah, mari kita lihat. Karena CO2 yang bisa bertahan lama di atmosfer, dampak penurunan emisi tahun ini diperkirakan tidak akan menyebabkan pengurangan konsentrasi atmosfer CO2 yang mendorong kenaikan suhu global. Sementara COVID-19 telah menyebabkan krisis kesehatan dan ekonomi internasional yang sungguh sangat parah. Kegagalan untuk mengatasi perubahan iklim
dapat mengancam kesejahteraan manusia. Ekosistem dan ekonomi selama berabad-abad yang telah dibangun bisa jadi akan hancur. Pemerintah harus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan aksi iklim sebagai bagian dari program pemulihan dan memastikan bahwa kita bertindak lebih baik, katanya. Jika ambang batas 1,5 derajat Celcius terlewati di tahun-tahun mendatang, maka menurut para ahli menekankan untuk itu tidak berarti target tidak valid. Namun sekali lagi hal itu akan menggarisbawahi urgensi pengurangan emisi yang signifikan untuk mencegah dunia mengarah ke situasi yang berbahaya di mana suhu menjadi lebih hangat. Inilah anak-anakku isu terbaru dan terkini yang mungkin akan dapat mempengaruhi atau bahkan menambah wawasan kita terkait dengan dampak buruk pemanasan global yang harus diantisipasi oleh siapapun di dunia ini. Semoga anak-anakku semakin bertambah wawasannya. Kemudian nanti kita akan melakukan aksi-aksi nyata di madrasah kita agar kita melakukan hal-hal penting untuk melibatkan diri dalam menanggulangi dampak buruk pemanasan global. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.